Salam, apa kabarnya? Luar biasa ya, hari ini luar biasa buat kita semua karena Yesus naik ke surga. Ya sudah 2000 tahun yang lalu Yesus naik ke surga dan hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang yakin bahwa ketika Yesus naik ke surga sebelumnya dia berjanji bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dia akan berikan penolong buat kita semua, jadi jangan takut. Mari kita terus sembah dan tinggikan dia Raja di atas segala Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala Raja. Lebih dahsyat lagi, Bapa di dalam surga, terima kasih kami bersyukur padamu pada sore hari ini. Kami mau meninggikan namamu Tuhan lebih tinggi lagi. Dan urapi setiap kami Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Kami rindu lawatanmu dan curahan kuasamu Tuhan atas hidup kami. Sehingga setiap yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan kami singkirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berikan kesempatan Roh Kudus bekerja sepenuhnya di tempat ini. Segala pujian, hormat, syukur bagi Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa. Thank you the Lord. Yes, thank you for the cross. Hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pieces. Was me in your cleansing flow, in all I know, and forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Saudara kita semua bangkit berdiri. Thank you Lord from in. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pieces. Was me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Mari kita angkat tangan kita. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Jesus, Son
Son of God, the darling of heaven, the darling of heaven crucified. Worthy the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Sekali lagi, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. He is the Lamb sitting on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. He's the Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, 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 worthy is the Lamb. Hallelujah, hallelujah. Worthy is the Lamb. Hallelujah, hallelujah. Kami tinggikan namamu, kami agungkan Engkau, Jesus. Mari kita sembah Dia. Dia telah naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hallelujah, Jesus. We worship you. Hallelujah, hallelujah. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Mari kita sembah Dia, Raja di atas segalanya. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kaulah Bapa yang setia, Kaulah Raja di atas segalanya. Kau Bapa yang mulia, Kau Bapa yang mulia, Jesus. Haleluya. Kami rindu lawatan-Mu Roh Kudus. Haleluya. Kami rindu lawatan-Mu Roh Kudus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Engkau telah mati, dikuburkan, Engkau bangkit dan hidup dan naik ke surga. Thank you. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk mujizat-Mu. Engkau pergi menyediakan tempat bagi kami. Thank you Lord. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau begitu luar biasa.
Kasih-Mu begitu besar Tuhan. Kami mau terus tinggikan nama-Mu. Kami mau terus tinggikan Engkau Tuhan. Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Ketika nama-Mu ditinggikan, Kau akan menarik semua orang datang kepada Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Segala pujian hormat bagi Raja di atas segala Raja. Dan kami akan tinggikan Kau terus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mengalami mujizat. Yang siap diberkati Tuhan. Dan percaya kepada Yesus Kristus. Sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Dia Raja di atas segala Raja. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Yeay, sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yes, mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Ya, Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Amin. Dengan bersuka. Dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Yes, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Raja. Yes. Jamaah hamba Dia, amin. Yes, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Oh, Tuhan Raja Maha Besar, amin. Ya, sebelum Yesus naik
naik ke surga, dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Yesus satu-satunya jalan. Amin. Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya. Glory, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes, Yesus jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes, mari kita tepuk tangan dan goyang. Ya, mari kita bergoyang. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yeah. Jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari kita katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Hanya jemaat saja. Kamu yang di atas. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam. Ya, sekali lagi sama-sama. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya. Di dalam nama siapa? Ada apa saudaraku? Ada keselamatan kekal.
Yesus ada keselamatan kekal, amin. Haleluya, silakan duduk. Kita percaya ketika Yesus naik ke surga, dia utus seorang penolong yaitu Roh Kudus. Untuk menolong kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita. Karena kita berjalan tidak sendirian. Kita tidak yatim piatu, tetapi Tuhan menyertai kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan. Haleluya. Yes, thank you Lord. Amin. Terima kasih Bapa. Kau jamah hati kami. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan. Thank you Lord Jesus. Amin. Yesus Tuhan. Saudara kita semua bangkit berdiri. Dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Saudaraku, Roh Kudus memberikan penghiburan buat saya dan saudara. Roh Kudus menguatkan kita. Kita itu tidak sendirian, kita tidak ditinggalkan yatim piatu. Tapi Roh Kudus yang menyertai dalam perjalanan hidup kita. Firman Allah berkata, ketahuilah, aku akan menyertai kau sampai kesudahan zaman. Apapun persoalanmu, Tuhan sanggup menolong kamu. Amin, haleluya Yesus, terima kasih. Benar Tuhan, kami rindu lawatanmu. Buka hati saudara yang rindu dilawat oleh Tuhan pada sore hari ini. Bebaskan rohmu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan. Haleluya, thank you Lord Jesus. Yes, Allah Roh Kudus. Yes, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di
selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Lagi katakan rindu selalu, dekat denganmu, tinggal di hadirat. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, Jesus, haleluya. Kami percaya Tuhan, satu perpisahan yang tidak membawa air mata, tapi sukacita sorga, yaitu ketika Engkau naik ke sorga. Karena kami percaya Tuhan, kenaikan-Mu ke sorga Tuhan, memberikan kepada kami semangat, memberikan kepada kami sukacita dan berkat-berkat sorgawi untuk menuntun perjalanan hidup kami Tuhan. Selama kami ada di dalam dunia ini Tuhan, mungkin kami mengalami kesulitan, mengalami tantangan, tapi ada Roh Kudus yang Kau curahkan untuk menjadi penolong, menjadi penghibur yang dapat membantu kami melewati setiap kesulitan hidup kami. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan, berbicara bagi masing-masing kami Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Kau pakai dengan kuat kuasa-Mu. Dengan segala keterbatasannya Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus yang kuasanya tidak terbatas akan menolong hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan setiap perkataan Tuhan, menguraikan firman Tuhan. Ayat demi ayat yang disampaikan boleh jadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Bahkan lebih lagi membuat kami meyakinkan diri kami bahwa Yesus benar-benar Allah yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Urapi juga jemaat Tuhan dengan pengurapan yang sama. Biar hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan jemaat Tuhan yang menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama diberkati Tuhan, sama-sama dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, ya masih Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani kita dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Lagu After Firman Tuhannya diganti ya, saya udah info. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita, amin. Berapa banyak di antara kita bersukacita pada sore hari ini? Boleh lambaikan tanganmu. Oh haleluya. Haleluya. Kita percaya momentum kenaikan Tuhan Yesus itu akan membawakan berkat sesuatu yang dahsyat buat setiap kita, amin. Judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah momentum kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan itu bekerja sesuai waktunya. Ketika Yesus bangkit, dia nggak langsung naik ke sorga. Kenapa? Supaya murid-murid Tuhan benar-benar yakin terlebih dahulu bahwa Yesus itu hidup. Nah, makanya kita akan lihat saudara, ada momentum di bagaimana kenaikan Tuhan Yesus, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Mari kita bawa kitab kita. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat ke-11. Demikian firman Tuhan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari yang terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan, sama-sama katakan membuktikan. Membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ketujuh, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, sama-sama katakan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, sama-sama katakan terangkat. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang kamu terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali." Sama-sama katakan, datang kembali. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Haleluya, saudaraku dikasih Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ketika naik ke sorga merupakan momentum yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena kalau Yesus cuma mati dan bangkit, dia nggak naik ke sorga, maka kekristenan tidak akan sedahsyat seperti sekarang ini. Maka tidak akan ada yang namanya lahirnya gereja Tuhan di muka bumi, saudara. Oleh sebab itu Yesus memang harus naik ke sorga. Oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, seringkali kita mungkin salah teologi ya. Saudara merasakan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita? Ini seringkali salah kaprah. Saudara merasakan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita? Ada satu WL saudara, dia ngomong gitu. Pendetanya nyeletuk, enggak ada, saya enggak merasakan karena Yesus di sorga. Gitu saudara. Hampir mau turun tuh WL-nya. Karena yang hadir di tengah-tengah kita siapa? Roh Kudus. Tuhan Yesus di mana? Di sorga. Kalau kita menghadirkan Yesus langsung turun, langsung kiamat sudah. Kata Mongol juga. Jadi saya percaya saudara, Tuhan Yesus harus naik ke sorga. Momentum apa yang pertama saudara? Momentum bagaimana Yesus naik ke sorga itu membuktikan. Sama-sama katakan membuktikan. Alkitab tadi mengatakan di dalam ayat yang ke-3 saudara, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Selama 40 hari dia apa saudara? Berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kenapa? Supaya murid-muridnya gak dablek lagi. Supaya dia yakin betul bahwa Yesus itu bangkit. Yesus itu hidup. Makanya perlu berulang-ulang, saya percaya ayat ini juga menguatkan saya saudara. Berulang-ulang kali dia juga tolong kita. Berulang-ulang kali dia juga membuktikan bahwa dia dahsyat, amin. Berulang-ulang kali ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, menghadapi sakit penyakit, ada jamahan Tuhan terjadi buat setiap kita. Berulang-ulang kali dia juga tolong kita, amin. Membuktikan apa saudara? Yang pertama membuktikan bahwa misinya sudah selesai. Mission accomplished kalau main game. Misinya sudah selesai. Memilih rasul-rasulnya, berbicara mengajarkan kerajaan Allah, menderita, mati di kayu salib, bangkit dan hidup disertai banyak tanda. Dikatakan menampakkan diri berulang kali kepada murid-muridnya. Misinya sudah selesai. Makanya Yesus harus naik ke sorga, amin saudara. Tapi sebelum dia naik ke sorga, dia berulang-ulang kali. Makanya saya mau katakan Tuhan kita bekerja sesuai dengan waktunya. Haleluya. Membuktikan apa lagi saudara? Keilahiannya sempurna. Dia manusia sejati tetapi dia juga Allah yang sejati. Saudara perhatikan ayat ini 1 Petrus pasal 3 saudara. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Yang perhatikan. Yang duduk apa saudara? Di sebelah kanan Allah setelah ia apa? Naik ke sorga sesudah segala malaikat. Perhatikan segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Saya percaya tidak ada satu kuasa pun yang tidak takluk kepada nama Yesus. Karena pada waktu dia naik ke sorga. Itu membuktikan keilahiannya, kealahannya sempurna. Tidak bisa disangkal oleh apapun. Berdiri atau duduk di sebelah kanan Allah artinya apa? Sejajar dengan Allah Bapa. Kesetaraannya dengan Allah Bapa. Apalagi saudara membuktikan asal usulnya. Kalau saudara kerja udah selesai di satu kota, pindah pulang kemana? Ke tempat asal, betul ya? Saudara kerja udah selesai nih, saudara kan kembali ke tempat asal. Sama juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Baca ayat ini sama-sama 2, 3. Tidak ada apa? Seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga yaitu anak manusia. Oleh sebab itu muncul kata akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena yang tahu ke sorga harus orang yang turun dari
Sorga. Kalau belum pernah turun dari sorga, dia posisinya bukan dari sorga, turun dari sorga, dari bumi. Dia kasih tahu jalannya gimana Bapak Ibu. Sama misalnya saya mau kasih tahu ke saudara, tahu ke Semarang? Gak tahu, tapi ya sekarang mah enak pakai Waze ya. Coba kalau zaman dulu pakai peta. Petanya peta buta lagi. Saking butanya gak tahu, saya sekarang ada di mana posisi saya. Saya percaya saudara, makanya dia satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Karena apa? Karena dia berasal dari surga. Amin. Pertanyaannya, saudara sudah kenal orang dalam surga? Lebih mudah mana saudara? Buat baik di bumi supaya masuk surga atau kenal orang dalam surga? Halo? Lebih mudah mana? Coba Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengenal pribadi yang di dalam surga. Amin saudara. Haleluya. Yang kedua, momentum apa saudara? Kenaikannya Tuhan Yesus ke surga. Itu merupakan momentum menggenapkan. Jadi Yesus itu menggenapkan. Menggenapkan apa? Perhatikan. Menggenapkan janji. Perhatikan ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan apa saudara? Janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saya mau tanya, kalau baptisan air medianya adalah air, yang membaptis Bapak Pendeta. Betul? Medianya air. Kalau baptisan Roh Kudus, medianya Roh Kudus, yang membaptis yang membaptis siapa? Medianya dibaptis oleh Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Yang membaptis Roh Kudus siapa? Yang kasih Roh Kudus ke kita siapa? Bapak, Tuhan Yesus mengutus. Soalnya dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik, menggenapkan janji Bapa. Perhatikan Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi perhatikan ada syaratnya, kamu harus tinggal. Sama-sama katakan harus. Harus tinggal di dalam kota ini, di mana? Di Yerusalem. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kata diperlengkapi itu menggunakan kata endio yang biasa dipergunakan oleh bahasa atau istilah garment. Diperlengkapi, dipakaikan baju. Dipakaikan baju. Sama seperti tentara kalau mau berang pakai seragam. Betul ya? Pakai seragam khusus. Pemadam kebakaran misalnya contoh nih pemadam kebakaran. Mau memadamkan api boleh gak pakai baju kayak gini? Atau dari rumah dia pemadam kebakaran, memadamin api pakai celana pendek. Tapi dia statusnya pemadam kebakaran. Boleh gak? Gak boleh. Sama juga ketika kita mau melayani Tuhan perlu diperlengkapi pakaian khusus yaitu Roh Kudus. Amin saudara. Amin saudara. Ya perhatikan kuasa. Nah kuasa itu artinya dunamis dalam bahasa Yunani. Saya percaya orang yang diperlengkapi oleh Roh Kudus hidupnya akan dinamis. Hidupnya akan penuh kuasa. Amin saudara. Hidupnya akan dinamis. Dari kata dunamis muncul kata dinamis. Dari kata dunamis muncul kata dinamo. Dari kata dunamis muncul kata dinamit. Nah, saya percaya kalau kita diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, maka akan terjadi ledakan-ledakan rohani yang dahsyat di gereja ini. Yang ngerti katakan amin. Haleluya saudara. Nah saudara perhatikan saudara. Ya, para saksi perhatikan saudara. Ketika ya Yesus naik ke sorga. Nah ini perhatikan, seragam khusus mereka adalah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri, perhatikan Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa, bukan. Tetapi adalah pribadi Allah. Supaya apa? Kita bisa mengemban tugas yang diberikan. Yohanes pasal 16 ayat 7-11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Perhatikan, Yesus tahu lebih berguna kalau dia pergi. Setelah apa? Misinya selesai. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Siapa yang mengutus? Yesus kepadamu.
Dan kalau ia datang, ia akan apa? Menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Perhatikan, tugas Roh Kudus itu apa? Menginsafkan dunia akan dosa. Bahasa Yunaninya adalah parakletos, saya pernah ajarkan. Dari dua kata, para dan kaleo. Para itu dekat, kaleo itu memanggil. Artinya apa? Roh Kudus adalah pribadi yang dipanggil dekat untuk menolong kita. Bayangin ya, dipanggil untuk dekat sama kita. Untuk apa? Nolongin kita. Siapa coba kita teh? Amin saudara. Dia dipanggil, diutus oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penolong bagi kita. Luar biasa. Para kaleo. Kalau saudara mau minta tolong sama orang, perlu dipanggil nggak orang itu? Sering banget tuh saya minta tolong Agus, Gus tolong beliin ini, Gus tolong anterin. Kalau saya nggak bisa ya, saya panggil dekat. Dan perhatikan baik-baik, kita punya penolong yang adalah Allah sendiri. Pribadi Allah. Tugasnya apa? Menginsafkan dunia akan dosa. Kita buat dosa, ada rasa bersalah nggak? Siapa yang menginsafkan kita? Roh Kudus. Menginsafkan dunia akan kebenaran. Ada kalanya ketika kita melewati kehidupan kita nggak ngerti. Tuhan kasih tahu kebenaran firman Tuhan itu muncul dalam hidup kita. Siapa yang kasih tahu itu? Roh Kudus. Menginsafkan dunia akan penghakiman. Ini yang kedua saudara. Yang ketiga, pada waktu Yesus naik ke sorga merupakan momentum bagi Tuhan itu apa? Memulihkan. Sama-sama katakan memulihkan. Sama-sama katakan memulihkan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara tahu ya hari-hari ini Israel, gak kelar-kelar perangnya. Mungkin kita juga bertanya-tanya seperti murid Tuhan, Tuhan kapan engkau memulihkan Israel? Jawab Yesus apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi perhatikan ayat ini saudara, Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Sama-sama kita baca, 2, 3. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Perhatikan, Kristus itu harus apa? Harus apa? Harus apa? Tinggal di sorga sampai waktu pemulihan terjadi. Jadi kalau Tuhan Yesus belum datang, artinya lagi proses pemulihan. Mungkin saudara bertanya kapan Yesus datang? Ada lagunya zaman dulu ya, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali. Lagi bikin tesis gak kelar-kelar, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali. Betul ya? Lagi bikin skripsi, iya kan? Kapan Yesus kembali, diulang-ulang terus kapan Yesus kembali. Mak lagi nyuci baju, nyesel sampai kapan hidup teh kieu-kieu teuing. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kalau Yesus belum datang kembali itu artinya sedang masa proses proses apa? Pemulihan segala sesuatu. Proses. Yang namanya proses butuh waktu. Saya mau kesaksian sedikit saudara. Hari ini dari subuh ya, dari pagi 6:30 kebangun. Bantu mami bersih-bersih papi. 6:30 dibangunin lagi. It's okay saya bilang, bersih-bersih lagi. Tapi yang luar biasa, mujizat Tuhan. Mujizat Tuhannya apa? Kan itu kotoran ya, sampai ke lukanya dibersihin. Saya lihat mami gini. Ternyata saya perfeksionis dari mami ya. Dia gunting, bahkan taruh kasa itu lebih rapi dari perawat. Saya bilang, wow, luar biasa Mi. Terlatih Mami. Yang luar biasanya lagi apa saudara? Pada waktu saya lihat lukanya Papi, pemulihan sedang terjadi saudara. Saya sampai merinding loh ngeliat. Itu dagingnya udah mulai tumbuh. Yang tadinya lebih grong sekarang
Udah mulai terisi, sudah mulai terisi. Saya percaya waktu pemulihan sedang terjadi. Kalau fisik aja sedang terjadi pemulihan, apalagi dunia kita waktu pemulihan sedang terjadi. Saya tidak tahu ada apa yang perlu dipulihkan dalam hidup saudara, saudara. Perhatikan. Memulihkan apa? Bangsa Israel. Karena ini biji mata Tuhan. Jew, Yahudi, betul ya? Jewish. Dari kata itu muncul kata jewel. Pernah tahu jewel? Apa itu jewel? Naon eta teh? Apa jewel? Berlian, betul ya? Jewel berlian. Dari kata apa dasarnya? Jew, Yahudi. Saudara suka atau tidak suka dengan kata itu, tapi memang begitu saudara. Memang bangsa Israel adalah biji mata Tuhan. Makanya perlu dipulihkan. Kapan? Kita nggak perlu tahu waktunya kapan. Tapi saya percaya saat-saat ini proses pemulihan sedang terjadi. Termasuk juga umat Tuhan sedang mengalami pemulihan. Gereja Tuhan juga sedang mengalami pemulihan. Hubungan keluarga juga sedang mengalami pemulihan. Bahkan penampilan jemaat Tuhan. Ada muncul gereja baru. Ada yang pergi sana lagi ibadah di sini. Kan jadi tahu ya. Saudara gue dikasih Tuhan. Tuhan mah bisa apa ya? Menampi jemaatnya. Menampi umat Tuhan. Prinsip saya begini saudara. Ketika saya bisa kasih makanan kenyang kepada jemaat. Saya percaya domba-domba saya tidak akan cuman makan remah-remah doang. Karena saya pengen setiap jemaat di tempat ini bisa makan makanan terbaik firman Tuhan yang terbaik. Ya perhatikan baik-baik. Ada yang mulai pikir mau pindah? Tuhan sedang menampi. Proses pemulihan sedang terjadi. Udah ketembak duluan, padahal gue udah mau pikir pindah tuh. Saya ingat banget. Om Timotius Bekti pernah waktu itu gerejanya sedang digoncang saudara. Almarhum Petrus Agung waktu itu kan gerejanya gede banget tuh, JKI ya, Semarang ya. Jebret, itu mah lebih parah lagi saudara. Mereka kirimin 40 bis nongkrong, ayo yang mau datang sini, pakai bis, ditarikin semua. Ada gak yang kebawa GBT Alfa Omega? Ada. Selang 3 bulan balik lagi, gak kenyang kita. Balik lagi. Saya percaya proses atau waktu pemulihan sedang terjadi. Saya mau tanya, saudara mau dipulihkan apa tidak? Amin saudara? Sedang terjadi saudara. Yang keempat, momentum bagi Tuhan untuk apa? Ini, mendelegasikan, delegate. Ayat yang ke-8, sama-sama kita baca lagi ayat ini ya, 2, 3. Tetapi kamu akan apa? Menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saksi, marturia, martir, dari kata marturia muncul kata martir. Yang namanya saksi Tuhan kalau mati jadi namanya martir. Betul ya? Kalau nggak salah anak youth kita ada yang namanya gitu. Aneh bener gak? Stephen Martir. Ada ya? Halo, siap jadi martir dong kamu. Martir itu artinya saksi yang sudah mati loh. Saksi yang siap mati buat Tuhan kamu berarti ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pastikan saudara ada Roh Kudus dalam hidup kita. Karena hanya Roh Kudus yang membuat kita menjadi saksi yang efektif. Ketika Yesus naik ke surga maka Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang percaya. Dimulai dari murid-muridnya. Berapa orang muridnya saudara? 11. Betul ya? Yudas sudah kemana? Bunuh diri, bundir ya. Sekarang apa sih bundir? Apa sih? Bundir gitu kan. Sekarang tuh Indonesia tuh paling pinter nyingkat-nyingkat. Bener ya? Online, daring. Apa sih daring? Offline, luring. Apa sih luring? Luar jaringan, dalam jaringan. Alah. Basement, apa sih basement? Indonesia-nya basement apa? Hah, basement apa? Rubana. Apa itu rubana? Ruang bawah tanah. Serius? Semua disikat-sikat sampai bundir aja kayak keren gitu. Bundir. Soalnya dikasih Tuhan saksi. Kita bisa menjadi saksi kalau Roh Kudus itu
dicurahkan buat kita. Firman Tuhan katakan kita menjadi saksi Kristus dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam konteks Kisah Para Rasul, ujung bumi itu, ada yang bilang gini, ujung bumi itu Indonesia. Salah, kamu gak belajar teologi nih. Dalam konteks Kisah Para Rasul, ujung bumi itu Roma. Karena jarak dari Yerusalem ke Roma sangat jauh. Konteks Kisah Para Rasul. Nah saudara dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Tuhan mendelegasikan tugas. Ini tugas kita orang percaya. Ini tanggung jawab kita. Great Commission. Matius 28, saudara, ayat 18 sampai 20 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kata-kata ini mirip dengan di Yohanes pasal sebelumnya, saudara, sebelum Yesus mati. Tuhan tahu bahwa segala kuasa telah diserahkan kepadanya, yang dia lakukan, kuasa itu dipakai untuk melayani. Tapi pada bagian ini, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Segala kuasa yang Tuhan miliki pada waktu itu, dia pakai untuk mendelegasikan tugas. Karena itu, karena apa? Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Saya percaya kita bisa jadi saksi yang efektif hanya karena kuasa Tuhan. Hanya karena Roh Kudus. Jadi karena semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka, didaskalia. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah. Apa saudara? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada apa? Nah, ayat ini konteks menyertai sampai akhir zaman. Itu konteks bukan konteks hidup dalam keseharian, bukan. Kau perhatikan. Konteks Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Konteksnya adalah tuh ketika saudara dan saya menjadi saksi Tuhan. Kenapa perlu penyertaan Tuhan? Karena jadi saksi Tuhan tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, betul? Karena menjadi saksi Tuhan pasti akan mengalami tantangan demi tantangan, betul Bapak Ibu Saudara? Ya, makanya kita perlu penyertaan Tuhan. So perhatikan, ketika Tuhan kasih delegasi ini, Great Commission, amanat agung, kepada setiap orang percaya murid-murid Tuhan, ada 3 sifat. Sifat yang pertama, dari misi yang Tuhan berikan, bersifat mutlak. Apa saudara? Mutlak. Saudara gak bisa pilih, gak mau deh, nanti deh, gak bisa. Bersifat mutlak. Karena apa? Karena itu, karena kuasa yang ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi saksi. Bersifat mutlak. Yang kedua, bersifat universal. Kenapa? Jadikan semua bangsa. Jangkauannya apa? Jangkauannya semua bangsa. Betul? Jangkauannya semua bangsa. Jadikanlah semua bangsamu bersifat universal. Yang ketiga, bersifat urgent. Penting dan mendesak. Prioritas. Memberitakan Injil itu adalah prioritas. Sama-sama katakan prioritas. Sama-sama katakan prioritas. Amin. Bersifat urgent, penting dan mendesak. Saya ingat banget dulu ya tentang skala prioritas. Yang tadinya penting tidak mendesak itu bisa jadi penting mendesak. Contoh, 3 minggu lagi ujian. Penting gak? Kalau ngomongnya sekarang penting gak? Penting, tapi tidak karena masih 3 minggu, tapi kalau H-1 baru belajar jadinya apa? Waduh, penting sangat mendesak gitu. Cari buku catatan ya. Anak-anak sekarang gitu gak sih? Enak ya zaman sekarang ya pakai handphone ya pelajarannya. Kalau gak salah sekarang itu BPK sistemnya nanti kalau misalnya anak-anak yang gak masuk sekolah nanti diktatnya dikirim dalam bentuk PDF. Zaman kita mah suruh nyalin catatan. Biasa nih anak-anak yang suka malas nyatat, deketin teman-teman yang suka rajin mencatat. Pinjam catatan teman, tulisannya jelek ya gak kebaca ya mah. Pinjam yang tulisannya bagus. Betul ya? Yang tadinya tidak mendesak menjadi mendesak. Nah,
Firman Tuhan katakan memberitakan Injil itu penting dan mendesak. Kenapa penting dan mendesak? Saya mau katakan. Karena setiap waktu, setiap saat selalu ada yang meluncur ke neraka, saudara. Anak saya coba ya, masih umur 6 tahun, dia bacanya survei di Google. Pih, tahu gak Pih? Apa? Setiap 1 menit ada 3 orang yang mati. Hah? Kok kamu tahu? Aku lihat surveinya. Coba ya, yang dilihat survei kayak gitu saudara. Tapi dalam 1 hari juga Pi, dalam 1 menit juga Pi, yang lahir 3 juga. Plus dong aku bilang. Lahir 3, mati 3. Yang dilihat survei yang mati berapa setiap menit. Saudaraku dikasih Tuhan perhatikan baik-baik. Kenapa penting dan mendesak? Karena setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik ada yang meluncur ke neraka. Oleh sebab itu selamatkan jiwa berapapun harganya saudara. Ini adalah prioritas. Apa saudara? Prioritas. Harus menjadi skala prioritas kita. Amin. Yang terakhir, saya minta para pemain musik. Mengisyaratkan. Cie, keren ya Tuhan kita ya. Saya bikin khotbah ini mikir keras saudara. Gimana caranya bisa bikin 5M nih. Kalau anak-anak kuliahan mah ya dulu, kuliah S1, prinsip kita itu kalau pergi ke tempat makan itu 3M. Murah, meriah, tidak muncrut katanya gitu. Anak kos kan gitu prinsipnya ya, murah, meriah tuh banyak gitu ya, tapi jangan sampai M yang berikutnya gitu kan. Nah ketika saya, wah ini gimana nih bisa bikin khotbah bisa 5M tapi harus selesai dalam waktu singkat. Ini khotbahnya bisanya 2 jam nih saudara. Mengisyaratkan, perhatikan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Itu siapa? Malaikat Tuhan. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, saudara perhatikan, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mengisyaratkan apa? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengisyaratkan bahwa dia akan datang kembali. Saya bersyukur saya punya Tuhan ketika dia naik. Dia gak tinggalin kita gitu aja. Udah kasih Roh Kudus, berkat-berkat surgawi. Bahkan di Lukas pasal 24, sebelum terangkat tangannya memberkati murid-murid Tuhan. Jadi dia tinggalin apa? Berkat surgawi buat kita. Lo perhatikan, detik-detik menjelang kenaikan Tuhan, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Ada saksi dari mana? Bumi. Awan menutup dari pandangan mereka, melintasi segala langit. Tiba-tiba berdiri 2 orang pakaian putih, saksi dari sorga. Perhatikan baik-baik. Sebuah peristiwa dinyatakan benar kalau ada 2 atau 3 orang, 2 atau 3 orang saksi. Ini benar nggak? Murid Tuhan ada berapa yang lihat? 11 orang. Betul? Masih ragu sama Tuhan? Masih ragu sama Tuhan? Serius, masih ragu sama Tuhan? Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga mengisyaratkan gereja Tuhan, orang-orang percaya bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga dan di tempat yang sama. Amin saudara, kita perhatikan. Sakaria pasal 14 ayat 4. Perjanjian lama tulis, perjanjian baru juga tulis tentang kedatangan Tuhan. Pada waktu itu kakinya, apanya saudara? Kakinya berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem. Di sebelah timur, Bukit Zaitun itu akan terbelah 2 dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ini singkatannya nih, ini istilah teologis ya perlu saudara tahu. Gak akan ditanya sih di sorga. Taulah buat pengetahuan knowledge. Minimal orang GBT lebih pinter. EPT ayat 9 diterjemahkan terangkatlah ia. Menyatakan layar lebarnya akan dipasang untuk memulai perjalanan. Red carpetnya Tuhan itu awan saudara. Layar lebar yang dipasang untuk memulai sebuah perjalanan. Hupelaban berarti menyambut
atau menopang, yang diterjemahkan menutupnya. Ketika dia terangkat, awan itu menutupnya. Poroneomeneo, artinya naik. Arti literalnya menunjukkan seseorang yang melakukan perjalanan naik. Ada perjalanan. Yesus meninggalkan dunia dan melakukan perjalanan naik ke sorga. Ada perpindahan tempat sungguh-sungguh, perhatikan. Bukan teleport. Kita suka nonton ya, teleport, cet, pindah ke sana, cet, pindah ke sana, cet, pindah ke sana. Itu bukan teleport, tapi perpindahan. Dan juga bukan melenyapkan diri, hilang. Tapi benar-benar terangkat, naik. Analemtheis, yang artinya disambut atau diterima di atas. Itu merupakan klimaks proses kenaikannya ke sorga. Sifat kenaikannya ke sorga perlahan-lahan, berangsur-angsur, kelihatan dengan mata manusia, disambut oleh sorga, saudara. Saya ulangi lagi, sifat kenaikan Tuhan Yesus perlahan-lahan, berangsur-angsur, kelihatan dengan mata manusia, disambut oleh sorga. Perhatikan baik-baik saudara. Saya tulis gini, melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, memberikan kepada kita semangat untuk beribadah. Amin. Amin saudara. Hidup yang penuh sukacita. Hidup dalam pengharapan. Hidup dalam kepastian akan keselamatan. Dan tujuan akhir iman orang percaya. Serta apa? Berkat-berkat sorgawi yang menyertai kehidupan kita selama di muka bumi ini. Ingat, Lukas pasal 24, Tuhan bilang apa? Tuhan kasih tangan. Memberkati mereka. Yohanes 14 ayat 18. Ini ayat terakhir, sama-sama kita baca. 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tadi Om Romeo kutip ayat ini. Kalimat di bawahnya sama-sama kita baca. 2, 3. Dia pergi untuk kembali. Dia pergi untuk memenuhi janji. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya percaya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan satu momen yang sangat penting dalam kehidupan orang yang percaya. Momentum untuk membuktikan, menggenapkan, memulihkan, mendelegasikan, mengisyaratkan bahwa dia akan datang kembali. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Haleluya. Dimuliakan, come on sing it out. Ditinggikan Yesus Tuhan. Mari kita bagi berdiri sama-sama. Come on. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Raja kami Tuhan, Kau Rajaku, Kau yang berkuasa, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Aku dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami Tuhan, Kau Raja
Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, tak ditinggikan, We worship you, Lord. We worship you, Lord. Kau Rajaku, yang berkuasa, yang bertahta berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan suara-suara yang lagi mulia bagi Tuhan kita, Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Kenaikanmu ke sorga merupakan momentum untuk Yes. Kau membuktikan bahwa Engkau hidup. Amin. Kau Allah yang ajaib, Allah Amin. yang dahsyat. Amin. Untuk menggenapkan janji Yes, Bapa. thank you, Lord Jesus. Dicurahkannya Roh Kudus bagi setiap kami. Momen bagaimana Engkau memulihkan segala sesuatu. Momen untuk bagaimana Engkau mendelegasikan tugas Amin. bagi setiap kami menjadi saksi-saksi Amin. Kristus yang efektif dalam setiap kehidupan kami. Amin. Mengisyaratkan bahwa kelak Engkau akan datang kembali, Amin. Tuhan. Kami percaya Tuhan kenaikan-Mu ke sorga. Itu merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting bagi setiap kehidupan kami, orang percaya. Dengan demikian Tuhan, Haleluya, Yesus. Parakletos, Thank you, Lord. Roh Kudus, pribadi yang dipanggil dekat untuk menolong setiap kami. Saudara boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan saudara pada sore hari ini. Mungkin kau datang dengan sakit penyakit, kelemahan tubuh. Mungkin kau datang dengan kesulitan kehidupanmu. Hubungan rumah tangga, suami dengan istri, orang tua dengan anak. Masa depan anak-anakmu, saya tidak tahu apa yang kau hadapi. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kita. Berkat sorgawi sudah Tuhan berikan buat setiap kita pada waktu dia naik, sebelum dia naik ke sorga. Ada berkat-berkat sorgawi yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Ada pemeliharaan Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan, sukacita sorgawi yang melimpah. Ada penyertaan Tuhan senantiasa buat setiap kita. Ada tugas yang menanti setiap kita. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang datang dengan segala pergumulan. Mungkin mereka datang dengan sakit penyakit, kelemahan tubuh. Mungkin mereka datang dengan kesulitan. Mungkin mereka sedang menghadapi jalan buntu. Mungkin mereka sedang menghadapi Tuhan bagaimana memikirkan masa depan anak-anak mereka Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat. Kau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun kau ada di sorga. Tapi Tuhan mengutus Roh Kudus ya buat setiap kami. Menolong kami, menguatkan kami, menopang kehidupan kami, memulihkan kami Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan di dalam nama Yesus. Karena ada kuasa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami yang datang pada sore hari ini tidak akan menjadi sia-sia. Kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa mujizat, kami membawa pertolongan daripada Tuhan. Kami pulang membawa sesuatu yang dahsyat daripada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kenaikan-Mu ke sorga. Itu memberikan kepada kami semangat, sukacita, pengharapan di dalam Engkau Yesus. Saya percaya Tuhan, Kau pergi dan akan kembali datang. Kau pergi untuk memenuhi janji-Mu. Kau pergi sedang menyediakan tempat bagi setiap kami. Dan Engkau memang harus ada di sorga untuk memulihkan segala sesuatu. Dan saat ini kami percaya Tuhan, proses pemulihan sedang terjadi. Mungkin dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, keuangan kami, kesehatan kami, apapun. Bahkan dalam gereja Tuhan, dalam umat Tuhan, dalam tubuh Kristus, proses pemulihan sedang terjadi. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Yes.
Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi bila Roh Kudus terus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Ya masih Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan pada sore hari ini. Siapa yang diberkati Tuhan? Angkat tanganmu. Haleluya. Saat ini kita akan menabur buat pekerjaan Tuhan. Kita akan pujian sama-sama, Ku Menang. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Yes, bangkitlah dan perkatakan. Saudara kita semua bangkit berdiri. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman. Nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, Yesusku berkata, yes, ku kuat. Yes, mari kita memuji. Amin. Ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya. Panji kemenang, ku bernyanyi. Yes, ku bersorak. Haleluya. Amin. Panji kemenangan, ku menang. Amin. Oh, yeah. Berkat, amin, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, amin. Di hidup, kedahsyatannya di hidupku. Yes, imanku berkata, Tuhanku hebat. Amin. Hebat. Yesusku berkata, amin. Berkat, ku kuat melangkah bersama Dia. Melangkah bersama Dia. Ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya. Panji kemenangan, ku bernyanyi. Ku bersorak, amin. Ku mengangkat tinggi pancinya. Panji kemenangan, ku menang. Yes, haleluya. Kita sudah menang, saudaraku. Haleluya. Yes. Oh, yes.
Coba yang tengah. Na 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 na. Wow. Coba yang sebelah kanan. Na 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 na. Wow. Imanku, imanku, amin. Berkata Tuhanku hebat, Tuhanku hebat, yes, Yesusku. Berkata ku kuat bersama Dia. Ku puji, amin. Ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji kebenaran. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji kebenaran. Ku menang. Amin, amin, haleluya. Haleluya. Kita sudah menang, amin. Saya dan saudara lebih dari pemenang. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Dan kami mengucapkan selamat datang yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian bersama dengan Jemaat GPT Darah Yesus. Ada yang baru pertama kali hadir? Oke. Acara selanjutnya saya serahkan pada Pak Pastor Lucky. Haleluya, jadi pengen nyanyi. Apalagi kalau high note. Kayak tadi aku jalan tuh, kuncinya di mana tadi? Aku jalan. Di A, kerendahan, coba di C. Yes. Sekali lagi nyanyinya boleh, amin? Aku jalan kebenaran dan jalan Kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran dan jalan Kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi dong. Aku jalan kebenaran dan jalan Kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan aku jalan. Wow. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari sama-sama katakan glory, haleluya. Tanganmu glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, siap sitku. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi ya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Yeah. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh,
di dalam namanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Ada keselamatan kekal. Yes. Haleluya. Silakan duduk. Wih, efek jalan 5 kilo, pasti napasnya ada loh. Oke, ada berita duka saudara. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Neti Matarang. Ya, usia bingung juga ya ditulisnya tanggal lahirnya kalau di buku gereja 59, di WA 62. Maksudnya tahun kelahirannya. Kalau tahun kelahiran 62 berarti tahun berapa sekarang? Berarti 62, betul ya 62. Nah rencana akan ada ibadah penghiburan dan ibadah tutup peti pada jam 7 malam di rumah duka Tridharma. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bisa hadir bisa ikut boleh langsung ke sana. Nanti saya dan istri akan ke sana juga. Kemudian rencana akan dimakamkan di tempat pemakaman Cikundul yaitu besok pada jam 10 pagi. Ya, itu saja. Ibu Neti mungkin kita tahu ya, suaminya itu Kak Denny yang suka jadi driver. Jemaat lama saudara. Ya, saya tadi lihat datanya, Kak Neti itu almarhum itu dibaptis di gereja Bethel Tabernakel Darah Yesus itu tahun 1984. Saya masih umur 3 tahun. Ya, 1984. Menikah tahun 90. Gitu ya. Oke, itu saja pengumuman dari saya. Seperti biasa, hari Jumat ada latihan musik untuk ibadah raya 1 dan latihan musik untuk ibadah TWF, hari Sabtu ibadah TWF, Minggu ibadah seperti biasa. Oke, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersyukur Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan itu menjadi momen yang sangat luar biasa, membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup. Kau Allah yang sejati. Bahkan Kau menggenapkan janji Bapa. Kau curahkan Roh Kudus menjadi parakletos buat kami. Menjadi penolong bagi setiap kami, menjadi penghibur bagi setiap kami. Engkau memulihkan.
Bahkan Engkau mendelegasikan tugas menjadi saksi yang efektif bagi setiap kami orang-orang percaya. Supaya kami menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan mengisyaratkan bahwa kelak Engkau akan datang kembali. Dan ketika Engkau datang kembali Tuhan, Kau sudah memberikan kepada kami, menyediakan kepada kami kemuliaan buat setiap kami. Bagi setiap kami yang setia sampai akhir. Terima kasih Bapak dan masih Tuhan. Tuhan berkati para pelayan Tuhan, tim Praise and Worship yang sudah melayani Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Tim multimedia, lighting, soundman, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang hadir, kuatkan dan teguhkan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Sekali lagi kami berdoa khusus Bapak Gembala. Kami percaya pemulihan sedang terjadi. Amin. Proses pemulihan akan semakin cepat dan semakin cepat. Dan sempurna adanya Tuhan. Dibantu obat dan lain sebagainya. Tapi kami percaya itu semata-mata karena kuasa Tuhan. Kami berdoa dengan setiap obat yang diminum, setiap salep yang digunakan, obat luar maupun obat yang dalam. Kami percaya Tuhan jamah, Tuhan kuduskan, kasih kuasa yang dahsyat daripada Tuhan. Kami percaya kuasa darah Yesus akan menyembuhkan, akan memulihkan dengan sempurna Bapak Gembala kami Tuhan. Sehingga boleh melayani kembali Tuhan. Bapak Gembala rindu beribadah, Bapak Gembala rindu untuk melayani kembali bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, berikan kekuatan buat Ibu Gembala. Berikan kekuatan ekstra, kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan. Berikan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari angkat tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat. Berkat dicurahkan dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus. Memberkati saudara, menolong saudara, menyertai saudara. Pekerjaanmu diberkati Tuhan, orang tuamu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan. Usahamu diberkati Tuhan, studi anak-anakmu diberkati Tuhan. Apa saja yang kamu perbuat, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya.